Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Kami program A1 RRI ND masih terus mengudara untuk Anda di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id, dan Anda juga bisa memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar RRI, Hari Pahlawan adalah momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Kabupaten ND, Watunggere Marilonga menjadi pusat peringatan Hari Pahlawan tahun ini, dan hal ini juga bukan hal baru begitu ya, karena di sanalah tempat lahirnya salah satu pahlawan daerah Kabupaten ND, yaitu Marilonga. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan dan bagaimana peran dan juga upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND bersama Kabakes Bang Polda ND, Bapak Gabriel Dalla, kita akan ngobrol ya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND untuk mengusung Marilonga sebagai pahlawan nasional. Oke, kita sudah bersama Pak Gebi di ujung telepon. Pak Gebi, selamat pagi. Pak Gebi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi untuk warga masyarakat Kabupaten ND di mana saja berada. Selamat pagi dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa di kesempatan pagi hari ini kita akan bicara soal peringatan Hari Pahlawan ya di Kabupaten ND yang dipusatkan di Watunggere Marilonga. Sejauh mana Bapak persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND untuk peringatan Hari Pahlawan Nasional di Watunggere, Bapak? Ya, persiapan dalam memperingati Hari Pahlawan ke-79 di Kabupaten ND, tingkat Kabupaten ND dilaksanakan di Kecamatan Dotukeli, tepatnya di Desa Watunggere Marilonga, bahwa persiapan dan pada hari ini tanggal 9 November 2024 kita akan melaksanakan gladi bersih untuk persiapan Hari Pahlawan besok, upacaranya besok. Baik, berarti ini tidak ada pergeseran begitu ya, karena 10 November ini jatuh pada hari Minggu ya, berarti tetap dilaksanakan pada Minggu besok 10 November 2024 Bapak ya, di Watunggere Marilonga. Iya, jadi kita menyesuaikan, jadi kita tetap laksanakan pada tanggal 10 November 2024, kebetulan hari Minggu, maka kita melakukan upacara setelah ibadah misa hari Minggu yang di lokalan mulai jam 7, diperkirakan jam 8.30 selesai, dan kita akan melaksanakan apel pada tepat jam 9 pagi di lapangan Desa Watunggere. Adakah hal yang berbeda begitu Bapak ya terkait dengan peringatan tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun lalu ini untuk menghidupkan nilai-nilai kepahlawanan begitu di Kabupaten ND, Bapak? Ya, ya, kita dalam acara malam sementara itu ada pawai obor 1.000 obor, kemudian ada kelompok Persekutuan Pariwisata Kabupaten ND melakukan kemah Marilonga di Watunggere, kemudian dilanjutkan dengan siarah malam, tepatnya jam 10 malam, dan besok akan dilanjutkan upacara. Oke. Nah, kemudian rote pada obor 1.000 obor itu dimulai dari lapangan dari Benteng Marilonga menuju lapangan upacara dan diakhiri dengan api unggun. Berarti semua penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disebutkan ini terpusat di Watunggere Marilonga begitu Bapak ya? Ya, dilanjutkan malam hiburan. Oke. Hiburan rakyat. Baik Bapak, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND begitu ya untuk memperkuat pengajuan Marilonga sebagai pahlawan nasional, karena
setiap momen pahlawan itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang menuju ke situ begitu Bapak? Ya. Untuk pahlawan Marlonga saja kita dari Kabupaten Ende sudah mengajukan surat untuk mengusulkan Mhm, Babo Marlonga sebagai pahlawan nasional. ya. Dalam perjalanan sedang perjuangkan itu, kemudian kita harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Mhm, Ada apa namanya warisan-warisan atau bukti-bukti perjuangan itu yang harus dikumpulkan, mhm, atau sejarah-sejarah dikumpulkan, ataupun barang pusaka atau yang dimiliki oleh Marlonga harus dikumpulkan, sehingga ini menjadi bukti-bukti kita. Dari keluarga juga berupaya untuk mengumpulkan di mana menjadi apa namanya mendukung untuk mhm. Marlonga diusulkan menjadi pahlawan nasional, dan proses itu panjang, Oke. tidak serta merta saja karena sesuai apa peraturan undang-undang yang berlaku ini. Mhm. Baik Bapak, dalam Dan proses ya, Ende dengan kegiatan kita terus iya. berupaya untuk supaya mendengungkan Marilonga sebagai pahlawan Kabupaten Ende, pahlawan lokal Ende, dan usulkan untuk jadi pahlawan nasional. Oke, baik Begitu. Bapak. Jadi saat ini sedang berproses begitu ya untuk menuju ke sana. Kira-kira tantangan yang dihadapi Ya. seperti apa ini Bapak? Kita apa namanya kita ini tidak berpikir dulu tuh kan dengan sejarah yang ada itu, karena Mhm, ada apa namanya bukti-bukti daripada contoh barang-barang kelengkapan beliau, kemudian mhm, perjuangan-perjuangan beliau, tempat-tempat bersejarah di mana beliau melakukan itu harus dibuktikan. Jadi tidak sekadar mengusulkan dengan itu, tapi ada syarat-syaratnya. mhm, Ini yang kesulitan kita. Jadi kita mencoba untuk ya perlahan-lahan untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. oke, minim bukti begitu Bapak ya, ini yang menjadi kendala ya? Ya kita masih ya Masih kalau begitu berusaha begitu masih ya? mencari untuk memenuhi persyaratan itu, begitu. Oke, dan, bagaimana pemerintah daerah ini kemudian melibatkan masyarakat begitu ya, masyarakat Kabupaten Ende dalam upaya misalnya melalui, sosialisasi, edukasi, kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan, perjuangan dari pahlawan daerah kita Babo Marilonga ini? Iya ya. Jadi kita di ND Mhm, selama ini nih, kita coba selama ini kan ada di di Batonggere Batunggere, Datu Marilonga, Keli. ya. Mereka itu kekhasan mereka itu ada pasukan Anafua. Jadi Mhm, pasukan Anafua itu kita melibatkan, kemarin ada hari Bayangkari, mhm, Bayangkara, kepolisian sudah melibatkan mereka dalam acara-acara di kota, dan kita rencanakan itu mhm, bagian daripada mempromosikan bahwa pahlawan Marilonga dengan pasukan itu yang namanya Anafua, dan kita mhm, pada tahun-tahun yang akan datang atau dalam tahun juga akan melibatkan mereka dalam event-event di tingkat daerah. Bahkan daerah, kalau memang ada ini kesempatan, kita akan mengikutsertakan di level-level nasional, dan demikian mmm. kita bisa memperkenalkan mereka. Iya. Apa dampak yang Begitu. diharapkan begitu Bapak ya, oleh pemerintah Kabupaten Ende dari pengusungan Marilonga ini, Babo Marilonga ini sebagai pahlawan nasional, terhadap penguatan identitas dan juga kebanggaan lokal masyarakat Ende? Bagaimana? Bagaimana? Saya. Ya, kira-kira dampak yang diharapkan begitu ya oleh pemerintah daerah dari pengusungan, Babo Marilonga ini, sebagai pahlawan daerah untuk menjadi pahlawan nasional terhadap penguatan identitas, kebanggaan lokal masyarakat Kabupaten Ende begitu Bapak? Iya, kita mengharapkan bahwa dengan Marilonga itu menjadi ikon baru untuk Kabupaten Ende. Apalagi ketika beliau diusung untuk menjadi pahlawan nasional, memberikan tersendiri bagi Kabupaten Ende. Mhm, Jadi keberadaannya bisa diperhatikan oleh secara nasional dalam upaya ya utama peningkatan menjadi daerah pariwisata sejarah, mhm, itu benar-benar ungkit terhadap peningkatan ekonomi iya, masyarakat Kabupaten Ende. mhm. Bapak sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan Bapak untuk generasi muda terkait dengan, peringatan Hari Pahlawan yang akan jatuh besok 10 November 2024? Ya, saya pikir ini untuk warga masyarakat Ende, terutama generasi muda kita, Mmm, kita harapkan mereka bisa teladani pahlawan, kemudian mencintai negeri sendiri,
sehingga demikian memberikan semangat spirit dalam pembangunan di daerah ini, dan mereka terus mendengungkan semangat-semangat pahlawan, terutama semangat dari pahlawan kita lokal kita Marilonga. Oke. Terima kasih Bapak untuk waktunya dengan RRI ND. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya dengan obrolan-obrolan lainnya Bapak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila.